Hai guys, aku Fauzan dan selamat datang di Sudut CJ. Pada video kali ini aku akan buat video tutorial bagaimana caranya menggunakan add-on HardOps pada Blender 3.0. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, add-on HardOps adalah add-on yang memudahkan kita untuk bekerja di Blender, lebih khususnya untuk hard surface modeling. Tapi yang aku rasakan atau yang aku lebih experience kan, HardOps ini memudahkan kita untuk segala workflow, jadi aku sangat suka untuk add-on ini. Jadi buat teman-teman yang belum punya add-on berbayar sama sekali, aku saranin ketika kalian mau beli add-on, aku saranin add-on pertama adalah HardOps dan Box Cutter. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke halaman penjualannya. Teman-teman bisa dapatkan add-on HardOps ini di blendermarket.com atau di gumroad.com. Link aku taruh di deskripsi. Di sini kita bisa lihat harganya $20 yang kurang lebih ketika kita konversi seharga 300.000. Jika kita ambil $1 15.000 ya, secara kasar ya. Kita lihat penjualannya di sini. Ada 6.000 lebih, tapi ketika kita masuk yang bundle-nya, dan aku lebih saranin untuk beli bundle-nya aja. Di sini udah 19.600 yang lagunya. Ini gokil sih. Ini penjualan terbanyak di Blender Market. Kita kembali ke halaman penjualan HardOps. Di sini dijelaskan bahwa HardOps ini mendukung kita untuk bekerja secara non-destruktif atau secara destruktif, dan kita juga bisa lihat di sini kita mendapatkan free updates. Berarti teman-teman cukup beli sekali aja dan teman-teman akan mendapatkan update selamanya. Literally selamanya. Itu aku suka banget selamanya ya. Karena ketika kita menggunakan HardOps ini betul bakal relate dengan Blender yang mungkin beberapa tahun ke depan HardOps ini akan mendapatkan tetap update gitu ya. Dan ya kita bisa lihat di sini dan kita bisa langsung masuk aja di Blendernya. Oke teman-teman, setelah kita masuk di Blender, pertama-tama kita pastiin udah download add-onnya dulu, baru kita masuk ke Edit, terus Preferences, kita install. Kemudian ketika kita udah install, kita cari HardOps. Di sini aku udah tulis Hard dan aku enable. Sebelum kita masuk ke 3D viewport, di sini aku akan menjelaskan apa maksud dari menu-menu dari add-on ini ya. Yang pertama UI. Di sini kita bisa mengkonfigurasi bagaimana tampilan HardOps ketika kita gunakan di 3D viewport. Kemudian di sini ada properties yang kita bisa mengkonfigurasi experience kita atau pengalaman kita ketika kita mau menggunakan HardOps. Dan di sini ada color yang dimana fungsinya untuk mengkonfigurasi bagaimana tampilan warna dari atribut-atribut HardOps. Ya. Kemudian selanjutnya ada info. Di sini ada informasi aja bahwa HardOps itu seperti ini. Kemudian ada key map. Di sini kita bisa konfigurasi shortcut key yang ingin kita gunakan untuk HardOps add-on. Ya. Kemudian selanjutnya ada links atau help yang dimana di sini aku suka karena seperti ketika kita bingung mau mencari tutorial yang lebih lanjut dan bahasa Inggris, kita bisa langsung buka di Blendernya. Kemudian kita bisa buka di add-on HardOps-nya langsung. Di sini udah terlink. Kemudian di samping paling terakhir di sini ada add-on yang bisa dibilang add-on yang direkomendasikan untuk bekerja bersama HardOps. Di sini ada KitOps sampai Conform Object. Ya, setelah selesai kita udah tahu fungsinya secara singkat dari menu ini. Kita bisa save preferences. Kemudian kita exit. Jadi teman-teman, setelah kita enable add-on HardOps tadi, kita udah bisa menggunakan add-on-nya dengan ngeklik tombol Q pada keyboard seperti ini. Jadi teman-teman, add-on ini sangat mensimpelkan pekerjaan kita karena secara simpelnya, secara basic, HardOps itu seperti membuat ringkasan dari fungsi-fungsi di Blender. Seperti modifier ini, itu dimasukin ke dalam HardOps. Jadi kita nggak usah repot-repot tarik mouse kita untuk ambil dari sini. Kita bisa langsung ngeklik tombol Q dan di sini banyak menu. Jadi ketika kita masuk ke 3D viewport dan kita nggak ngeklik apapun, kita ngeklik Q, maka yang muncul adalah halaman seperti ini. Kita ambil kamera, ambil cahaya, accurate shape, kemudian align view sampai akhir, quick favorite. Dan ketika kita ngeklik objek seperti ini dan kita ngeklik Q, maka akan berubah beberapa menu dari HardOps ini. Dan juga ketika kita masuk ke workflow sculpting, kita ngeklik Q, maka
menunya juga akan berubah. Ini membuktikan bahwa Hardtops ini menyesuaikan dari workflow kita atau work experience kita. Ya, di sini kita akan balik lagi ke layout aja. Dan yang pertama, tentu aja kita ngeklik objek aja langsung, kemudian kita ngeklik Q seperti ini. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan dari atas, dari sharpen sampai quick favorite. Itu pun juga nggak semuanya. Karena betul-betul Hardtops ini sangat luas untuk cakupannya, bahkan aku rasa 1 jam pun itu nggak akan cukup untuk menjelaskan add-on ini. Teman-teman harus menggunakan add-on ini langsung agar teman-teman bisa mengerti betapa powerful dari add-on ini. Oke, kita langsung masuk ke fungsi pertama, namanya sharpen. Jadi teman-teman, sharpen ini secara simpelnya adalah fungsi untuk mengsmoothkan objek kita secara lebih simple. Jadi di sini aku akan nge-delete dari kubus kita. Kemudian aku ambil dari silinder aja. Di sini aku tulis 32 aja kali ya. Dan ya seperti ini. Kemudian aku align to floor. Oh ya teman-teman, align to floor juga aku udah buatin videonya di YouTubeku. Jadi teman-teman bisa lihat 7 cara untuk membuat objek kita align to floor. Jadi kita nggak usah repot-repot seperti mungkin teman-teman ada yang kerepotan ketika mau membuat objeknya align to floor. Seperti itu. Jadi secara default ketika kita mau nge-smooth objek kita seperti ini ya. Kita ambil shade smooth seperti ini, maka smoothnya akan jelek ya seperti ini. Agak aneh, aku rasa agak aneh. Kita bisa perbaikin ini dengan mengambil dari object properties, kemudian kita masuk ke normal, kemudian kita cek auto smooth seperti ini. Jadi kita udah lihat di sini udah terauto smooth, udah halus, udah mulus. Tapi kita nggak mendapatkan shading yang aneh seperti itu. Nah, di situ secara default dari Blender, tapi ketika kita menggunakan Hardtops, kita cukup ngeklik objek aja, kemudian kita ngeklik sharpen seperti ini. Kalau kita lihat, mungkin ini agak seperti cuman ngesunat 1 klik aja ya, karena kalau dari secara default kita ngeklik 2, 1, 2. Ya 3 lah. Tapi ketika kita ke Hardtops, kita cuma ngeklik 1 kali di keyboard dan 1 kali di mouse. Tapi teman-teman di sini kita baru ngerasain betapa powerfulnya Hardtops ini ketika kita mempunyai banyak objek di 3D viewport kita seperti itu. Ya kita lanjut aja. Dan di sini ada sharpen. Ketika kita nge-hover kursor kita atau membuat kursor kita di atas sharpen begini, kita akan melihat beberapa informasi bahwa sharpen itu fungsinya nggak cuman nge-auto smooth objek kita. Jadi di sini ada kontrol pertama ya dulu ya. Kita ada klik kiri dari mouse kita seperti tadi sharpen ya seperti itu. Kemudian ada kontrol klik. Kontrol ya, maksudnya itu kontrol berarti kita kontrol sambil ngeklik. Itu kita akan nge-apply boolean kita, tapi nggak nge-apply bevel kita dan memberikan kita sharpen untuk objeknya. Kemudian di sini ada shift click, ada alt click dan control shift click. Di sini yang aku paling sering gunakan adalah tentu aja klik kiri langsung, control klik kiri dan weighted normal. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan shift. Itu seperti kita seperti ini ya, aku langsung praktikin aja shift click. Di sini teman-teman bisa lihat kita langsung tinggal ngegerakin kursor kita aja dan smooth kita langsung berubah secara lebih interaktif. Di sini aku escape. Kemudian di sini juga ada tombol control shift atau recalculate. Fungsinya ketika kita udah buat beberapa perubahan pada objek kita dan kita ingin nge-sharpen, itu ketika kita cuma ngeklik tombol kiri biasa, itu nggak akan berubah shadingnya. Dan kita juga mungkin agak kerepotan ketika kita mau ngubah dari sini secara manual. Tapi ketika kita menggunakan resharp atau control shift click, itu secara simpelnya akan mengkalkulasi ulang dan akan menentukan auto smoothnya secara sendiri. Tapi jika teman-teman belum puas, teman-teman bisa langsung kontrol manual juga di sini. Seperti itu. Ya, itu fungsi pertama. Kemudian fungsi selanjutnya teman-teman, kalian bisa lihat klik objek kita, kemudian kita akan klik bevel. Jadi teman-teman seperti yang kita tahu juga, ketika kita nge-hover atau naruh kursor kita di atas fungsinya, maka di sini akan muncul beberapa informasi cara menggunakan bevel.
Jadi, oh ya, bevel ini sama seperti add modifier seperti di kanan kita, bevel ya. Tapi ketika kita menggunakan hard ops, maka kita akan menjadi menggunakannya seperti lebih interaktif dikit. Jadi kita ngeklik kiri biasanya dan ya kita udah ngelihat objek kita terbevel seperti ini. Kita bisa nge-scroll seperti ini untuk menentukan berapa segmen dan kita bisa mengklik juga Shift H ketika kita lihat help ini. Kita coba mengganti help kita seperti ini. Udah ada, kita Shift H lagi. Atau ketika kita merasa help ini mengganggu, kita bisa ngeklik H untuk menyembunyikan help tadi. Dan kita bisa klik H lagi untuk memunculkan dari help kita. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita udah bisa nge-bevel. Tapi secara default teman-teman, ketika kita mengaktifkan bevel seperti ini, dan kita nge-bevel sampai bawah, maka kita bisa lihat vertex kita ter-overlapping. Seperti ini ya. Dan ketika kita ingin meng-bevel secara yang paling bevel dan kita nggak mau overlapping, kita bisa langsung ngeklik C di keyboard. Maka dia akan nge-lock atau membatasi bahwa bevel kita cuman sampai sini aja. Kemudian kita bisa ubah seperti ini. Kemudian ketika kita udah puas, kita bisa langsung klik kiri. Seperti itu teman-teman. Ya, seperti kita lihat. Di sini juga teman-teman ketika mau nge-adjust dari bevel, bisa ngeklik Q, bevel, klik kiri langsung. Maka akan ter-adjust dari bevel kita. Di sini aku mau kurangin segmennya jadi satu aja seperti ini. Oke. Teman-teman juga bisa tentu aja mengubah bevelnya dari modifier langsung dari sini ya. Nah, misalnya nih, kita mau buat bevel baru untuk objek kita dari hard ops. Kita nggak usah repot-repot masuk sini. Kita bisa ngeklik objek kita, kemudian bevel. Di sini terlihat bahwa ketika kita ngeklik Ctrl klik, maka kita bisa lihat di sini ada bevel baru. Dan ketika kita ingin melihat wireframe dari objek kita, kita bisa langsung ngeklik Z seperti ini ya. Kita bisa ngecek overlapping atau enggak. Dan seperti biasa, ketika kita ingin kunci, kita bisa langsung klik C. Seperti ini teman-teman ya. Aku cuman mau liatin dari bevel, nge-bevel dari bevel, seperti itu. Kita escape aja, karena kita nggak butuhin. Dan di sini selanjutnya, oh ya, aku rasa itu udah betul ya untuk fungsi bevel. Di sini ada Ctrl Shift, itu membuat bevel lagi yang derajat kemiringannya itu 60 derajat. Kemudian di sini ada Shift klik. Di sini aku kurang ngerti sih. Maksudnya dari Shift bypass ya. Tapi di sini aku lihatnya sih seperti ngambil 50%. Seperti ini ya. Kita bisa lihat yang berubah adalah ini. Tapi secara detailnya aku kurang paham dari bypass scale ini. Jadi buat teman-teman yang tahu dari bypass scale ini, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Seperti itu. Oke, fungsi selanjutnya kita bisa lihat di sini ada array. Jadi teman-teman, fungsi array seperti modifier juga. Yang di sebelah kanan, kita bisa ngeklik add modifier. Kemudian kita bisa ngambil array seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Tapi ini kurang interaktif, jadi kita bisa exit aja. Kemudian kita ambil hard ops, kita ambil array seperti ini ya. Kita cuman geser mouse aja sih. Dan ketika kita mau mengubah dari axis ya, kita bisa ngeklik X pada keyboard. Dan kita bisa klik lagi X seperti ini. Oke. Dan ketika kita mau nambah dari array kita bisa nge-scroll mouse kita. Jadi di sini juga kita bisa lihat ada dua cara untuk menentukan array objek kita. Seperti ini ya. Kalau ini namanya kita nge-array nambah satu di depan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 2D ya cara nge-array kita. Jadi kita scroll maka satu objek akan ditambah ke depannya. Tapi ketika kita ingin coba nih ya, kita ingin array seperti ini. Kita nentuin jarak objek kita seperti ini. Kemudian kita nge-scroll dan ada array baru di antara dua objek ini. Jadi kita udah nentukan maksimal dari array kita udah segini, tapi kita ingin menambahkan objek yang serupa di tengah-tengahnya. Kita gampang aja, kita bisa ngeklik V seperti ini ya. Maka akan langsung kita masuk ke mode 3D untuk array kita. Jadi ketika kita nge-scroll, maka akan tertambah seperti ini ya. Akan langsung muncul di tengahnya, tapi nggak muncul di depannya seperti ini ya.
Oke, teman-teman, seperti itu untuk secara singkat dari fungsi array. Dan teman-teman juga bisa ngeklik Alt X kalau nggak salah ya. Ctrl X. Seperti ini ya. Jadi teman-teman kayak mungkin mau buat tangga gitu ya. Di sini kita udah sampai segini. Kemudian kita mau nambahin, kita bisa ngeklik Ctrl X. Kita pindahin ke Z. Jadi kita bisa ngubah seperti ini. Dan kita bisa udah buat objek bersusun ke atasnya seperti ini. Aku suka sih, karena ini seperti interaktif banget ketimbang menggunakan modifier dari sini. Oke, setelah kita udah paham ya. Oh ya, di sini aku belum menjelaskan, aku belum buat video tentang bagaimana caranya menggunakan array. Jadi teman-teman bisa advance dulu atau nge-research atau nyobain aja dulu sendiri ya, research penelitian. Nah, jadi kita bisa nyoba dulu di sini. Teman-teman, nanti aku belum buatin videonya, mungkin selanjutnya insya Allah. Oke, kita ngeklik escape aja. Kemudian ketika udah paham tentang fungsi array di HardOps, kita bisa melangkah ke fungsi selanjutnya. Oke teman-teman, fungsi selanjutnya adalah fungsi mirroring yang bisa kita klik objek kita, kemudian kita ambil mirror seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada shortcut key juga Alt X. Jadi teman-teman nggak usah ngeklik mirror gini. Kita bisa langsung ngeklik Alt X pada keyboard kita seperti ini ya. Maka akan muncul shortcut key untuk nge-mirror ya. Dan teman-teman, ketika kita ingin mirroring, di sini perlu diperhatikan pada fungsi HardOps ya. Ketika kita ingin nge-mirroring dari kanan ke kiri, biasanya kita akan menganggapnya, maka kita akan muncul ngeklik kiri karena kita tujuannya ke kiri. Tapi di HardOps sedikit counterintuitif, berarti ketika kita ingin nge-mirror dari kanan ke kiri, kita harus ngekliknya dari kanan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung praktikin aja. Aku ambil dari sini, kemudian di sini aku destruktif. Jadi gini. Ini ya. Ops, itu kenapa tuh? Kita apply all aja. Ini kita motong ya seperti ini. Oke. Kita akan buat mirroring dari kanan ke kiri. Kita nge-Alt X seperti ini. Kita ngeklik dari kanan ke kiri. Seperti ini. Maka akan langsung termirroring. Seperti itu teman-teman ya. Itu secara singkat dari fungsi mirroring di HardOps. Teman-teman juga bisa melihat fungsi mirroring di HardOps ini secara lebih detail atau secara lebih lanjut. Itu pada keterangan dari help di sini. Teman-teman bisa coba sendiri, atau ketika kita ingin mencoba dari mirror menu, kita ingin melihat betapa atau berapa banyaknya pengembangan untuk fungsi mirror di HardOps, kita bisa ngeklik D seperti ini. Jadi di sini bukan cuman modifier aja seperti ini ya, seperti biasa. Di sini juga ada new modifier, ada modifier dan apply. Jadi kita nggak modifier dan langsung. Ada bisect dan modifier. Bisect itu berarti kayak ngepotong langsung dari kirinya atau ngepotong dari objeknya, kemudian ditambahin modifiernya seperti itu. Dan ada simetri dan ada flip. Di sini aku nggak jelasin secara lebih lanjut karena di sini aku cuman ingin memperlihatkan fungsi dari mirroring dari HardOps. Jadi aku bisa ngeklik escape seperti itu teman-teman. Oh ya, di sini aku keluarin aja kali ya. Atau apply aja deh. Seperti ini ya. Aku apply seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita udah memiliki objek kita yang udah terpotong di depan. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih singkat lagi untuk fungsi selanjutnya. Jadi ini 4 fungsi utama yang biasa paling sering kita gunakan ketika kita modeling di Blender. Tapi selanjutnya di sini ada ringkasan lagi ya. Seperti operation, ini panjang banget, ada fungsinya sendiri-sendiri. Modifier scroll untuk ngecek dari modifier objek kita, ada bevel, ada sharpen, ada step. Jadi di sini aku nggak jelasin secara lebih lanjut lagi dari sini, karena di sini aku cuman ingin buat video perkenalan untuk beginner. Secara singkatnya teman-teman bisa cobain sendiri dari HardOps ini, fungsi HardOps ini. Operation ya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada add modifier, berarti kita ingin menggunakan modifier dari Blender yang bisa teman-teman cari di sini.
kita bisa langsung klik dari Hardops Add Modifier. Tapi ada beberapa mungkin modifier yang kita cari tapi kita nggak dapatkan. Teman-teman bisa ngeklik Ctrl tilde atau di samping kiri dari angka 1 di keyboard kita ngeklik Ctrl dan tilde seperti ini ya. Teman-teman bisa nge-add modifier lebih banyak lagi untuk fungsi dari Hardops ini ya. Aduh, pencet. Aku bisa klik gini aja ya. Jadi di sini secara interaktifnya seperti itu. Add modifier, ambil modifier yang sering kita gunakan. Kemudian di bawahnya ada Mesh Tools, di mana Mesh Tools itu seperti fungsi tambahan untuk objek kita. Di sini juga teman-teman bisa ngecobain sendiri. Di sini ada reset axis, ada set origin. Origin seperti ini ya teman-teman. Ketika kita ngambil Mesh Tools, terus set origin, kita bisa nentuin originnya di mana. Contohnya aku mau taruhnya di sini aja kali ya, di bawah seperti ini. Maka titik pusat dari objek ini akan berpindah ke bawah seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa ngecek di sini juga ada dice, ada twist seperti ini. Ini akan berguna sih kalau teman-teman ingin membuat ban mungkin ya. Terus ngambil fungsi twisting. Di sini aku cuma mendapatkan di Hardops. Karena di sini seperti fungsi enaknya aja kayak untuk radial array dan ada banyak modifier yang langsung dibuatkan seperti itu ya. Displacement, kemudian ada array, simple deform nggak sih itu? Nggak tahu. Kita keluarin aja, escape. Kemudian kita ngelihat ada taper, ada spear case. Yang di sini juga ada add-on mesh machine, yang ini add-on terpisah dari Hardops, ada cable ops juga terpisah. Di sini teman-teman bisa cobain sendiri. Kemudian di bawah Mesh Tools ada settings. Settings untuk pengaturan ketika kita menggunakan Hardops seperti ini ya. Ini kita bisa ngeklik atau shortcut key Ctrl K. Kita ngelihat preferences menggunakan Hardops, add-on Hardops. Jadi teman-teman nggak usah masuk edit preferences, teman-teman bisa langsung masuk di sini. Di sini juga kita bisa mengkonfigurasi dari box cutter seperti ini, dan kita keluarin aja. Kita lanjut menjelaskan dari settings dari sini. Teman-teman ketika ingin melihat beberapa tutorial, kita ngelihat dari sini, dan ada quick favorite. Oke teman-teman. Jadi itu aja kalau misalnya untuk fungsi Q dari Hardops. Tapi teman-teman ketika mengaktifkan Hardops, kita nggak cuman bisa menekan Q aja di 3D viewport kita. Kita juga ngeklik objek kita. Kita bisa ngeklik Alt V yang dimana ini seperti membuat ringkasan dari viewport. Jadi di sini teman-teman juga mungkin agak penasaran kok ini tampilan dari objekku agak berbeda. Itu karena aku aktifkan dari Cavity. Aku bisa matiin seperti ini. Aku bisa aktifin lagi. Yang teman-teman bisa akses di Cavity itu dari sini ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian dari Alt V di sini ada face orientation. Kemudian aku bisa matiin, nyalain wireframe, matiin lagi. Kemudian di sini, oh ya di sini agak menarik sih, soalnya dari Hardops ini ada fungsi blank light. Jadi kita ngeklik objek kita, kemudian kita ngeklik blank light, maka akan dibuatkan 3 dari lighting untuk mungkin seperti apa ya? Seperti representasi atau ngepresentasikan objek kita seperti ini. Dan ketika kita masuk ke mode render, maka akan dibuatkan di sini aku keluarin aja beberapa lighting yang warnanya agak berbeda-beda, dan teman-teman bisa mengubah cahayanya sendiri di sini seperti itu ya. Jadi aku Ctrl Z aja, kita keluarin, kemudian kita masuk kembali ke solid. Aku masuk ke V, jadi look depth juga ini seperti material preview. Kita akan masuk ke material preview dan tampilan dari HDRI material preview bisa kita gonta-ganti. Ini juga ada help, aku bisa langsung klik escape aja. Kemudian selanjutnya ada fungsi cycles atau di sini yang aku sendiri kurang gunakan. Di sini fungsi-fungsinya untuk membuat konfigurasi rendering kita. Di sini kalau HQ berarti high quality, low quality, high quality menggunakan GPU. Ini ada menggunakan cycles.
Kemudian di bawah dari konfigurasi render ini secara singkat, kita bisa ngambil align view, yang dimana kita bisa ngelihat dari sini. Kita ngeklik Alt Z atau nge-scroll seperti ini. Kemudian ada F, berarti seperti mirroring dari view kita. Lihat dari sun ini. Kita ngeklik F, berarti dia akan di kiri langsung seperti ini, tapi tetap berada di bawah seperti itu teman-teman. Aku suka sih dari align view ini. Kemudian ketika udah selesai, jangan lupa untuk klik kiri. Maka akan langsung muncul keterangan aligned. Dan kita masuk Alt V lagi, kemudian di sini ada Simplify, yang dimana ini mematikan seperti ini. Simplify Viewport mematikan dari apa ini ya, grid dari 3D Viewport. Dan maka kita akan bisa fokus kepada objek kita aja. Kemudian nggak ada lampu. Lampunya mana sih? Ya, nggak muncul. Kita bisa ngelihat objek kita aja. Kemudian ketika kita ingin matiin, kita bisa ngeklik ini lagi. Oh ya teman-teman, di sini ketika kita masuk ke viewport, di sini mungkin ada beberapa seperti underline ya. Itu berarti ketika kita masuk ke viewport sini dan kita ngeklik S, maka akan langsung masuk ke sini. Seperti itu. Jadi ini juga beberapa tips singkat ya ketika menggunakan HardOps. Ada beberapa shortcut key di dalam shortcut key. Dan di sebelah kanan ada di sini ya, teman-teman bisa ngeklik bolanya. Ini pengaturan shading yang bisa kita lihat langsung. Kemudian di sini ada solid yang ini mungkin seperti Z seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada cavity atau shadow seperti ini, shadow munculin bayangan untuk objek kita. Kemudian kita bisa masuk ke studio, mode studio, kemudian kita ganti matte cap seperti ini. Maka di sini juga kita bisa lihat banyak pengaturan atau beberapa setting untuk tampilan objek kita seperti ini ya. Kita juga bisa masuk material, munculin random. Kalau misalnya kita banyak objek seperti ini, kan, maka warnanya akan terganti sendiri. Kemudian ada temanya lagi, kita bisa ganti dari sini seperti ini ya. Oke teman-teman, itu untuk fungsi Alt V dari HardOps ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi Alt M lagi teman-teman, seperti ini. Yang dimana ini memberikan material kepada objek kita atau nge-scroll dari objek kita, seperti ini. Jadi secara singkatnya aku gini aja, aku nge-duplicate. Dan dari sini aku bisa masuk ke render view. Kita bisa lihat material dari objek kita itu sama-sama abu-abu atau bisa kita lihat di sini belum ada sama sekali. Dan ketika kita ingin memberikan material dari objek kita bisa ngeklik Alt M langsung dan add blank material seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pengaturan yang teman-teman bisa klik seperti ini. Kemudian bisa ini agak, aku juga terkadang agak heran ya. Ini ya di sini fungsi colorizing-nya. Terus di sini apa nih? Oke, aku kurang ngerti di sini kok nggak berubah sama sekali. Atau ke solidnya mungkin ya. Dan di sini juga ada fungsi pengaturan material secara warna cat mobil, warna ungu. Aku bisa ambil gelas untuk kaca. Ini ya. Teman-teman bisa ambil ini aja. Kemudian aku mau buat material baru dari sini, Alt M, kemudian aku bisa add blank material. Aku ambil general aja lagi, kemudian di sini aku ubah menjadi warna merah seperti ini teman-teman. Kemudian jika udah selesai, aku ngeklik kiri dan ketika kita ingin memberikan material pada objek terakhir kita ini, kita bisa ngeklik Alt terus M. Kita bisa klik material scroll atau langsung milih dari sini. Material scroll seperti ini. Mau milih yang mana ya? Ini juga ada pengaturan. Ada help atau informasi untuk membantu kita. Gunakan Alt M ini atau kita bisa langsung pilih dari sini. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman. Cara menggunakan HardOps di Blender 3.0. Aku tahu tutorial ini banyak belum mengcover hal-hal esensial dari add-on HardOps ini karena aku tahu add-on HardOps ini sangat kompleks. Oh ya teman-teman, HardOps ini juga nggak hanya berfungsi pada object mode seperti yang kita paparkan di
sepanjang video ini, kita juga bisa masuk kepada edit mode dan kita bisa ngeklik Q, maka akan muncul menu yang berbeda lagi. Jadi aku bisa berkata ya bahwa memang Hardtops ini sangat fleksibel untuk pekerjaan kita di Blender 3.0. Selanjutnya mungkin aku akan buat video tutorial menggunakan Hardtops dan box cutter sekaligus untuk sebuah case, atau mungkin ketika kita mau buat objek, kita kan perlu menggunakan beberapa fungsi, dan situ mungkin aku baru jelasin. Ketimbang dari video ini lebih prefer untuk kepada mereka yang mungkin agak bingung untuk menggunakan Hardtops di Blender 3.0 secara betul-betul belum tahu itu Hardtops apa, atau kayak mungkin baru kalian beli dan kalian mencari tutorial bahasa Indonesia. Jadi aku sediain video seperti ini. Oke teman-teman, sekian gitu aja untuk video kali ini. Aku Fauzan Alif Anwar, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, biar aku makin semangat untuk buat video mengenai tutorial di Blender atau mengenai CG secara general di dunia 3D. Itu aja, dan jangan lupa untuk stay produktif. Bye-bye!